Renungan Kefas, hidup dalam kasih. Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam ayat 2 Paulus mengeluarkan perintah yang lain. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana anugerah dan realitas adalah unsur-unsur dasar dalam pasal 4 ayat 17-32. Maka kasih dan terang adalah unsur-unsur dasar nasihat Rasul dalam pasal 5 ayat 1-33. Anugerah adalah ekspresi kasih dan kasih adalah sumber anugerah. Realitas adalah wahyu dari terang dan terang adalah asal mula realitas. Allah adalah kasih dan terang. Ketika Allah diekspresikan dan dinyatakan dalam Tuhan Yesus, kasih-Nya menjadi anugerah dan terang-Nya menjadi realitas. Di dalam Tuhan Yesus, setelah kita menerima Allah sebagai anugerah dan mengenal Dia sebagai realitas, kita datang kepadanya dan menikmati kasih dan terang-Nya. Kasih dan terang lebih dalam daripada anugerah dan realitas. Karena itu, Rasul pertama-tama mengambil anugerah dan realitas sebagai unsur-unsur dasar nasihatnya, dan kemudian kasih dan terang. Ini menyiratkan bahwa ia ingin hidup kita sehari-hari bertumbuh lebih dalam, maju dari unsur yang luaran kepada yang di dalam. Kasih adalah substansi Allah yang di dalam, sedangkan terang adalah unsur Allah yang diekspresikan. Hidup kita dalam kasih seharusnya disusun dengan substansi Allah yang mengasihi dan unsur Allah yang menyinari. Ini harus menjadi sumber batini dari hidup kita. Paulus memerintahkan kita untuk hidup dalam kasih seperti halnya Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Dalam Alkitab, terdapat satu perbedaan antara persembahan dengan kurban. Suatu persembahan adalah untuk persekutuan dengan Allah, sedangkan kurban adalah untuk penebusan terlepas dari dosa. Kristus menyerahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan supaya kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah, dan sebagai kurban supaya Dia dapat menebus kita terlepas dari dosa. Dalam mengasihi kita, Kristus menyerahkan dirinya sendiri bagi kita. Ini ditujukan kepada kita, tetapi merupakan bau-bau yang harum bagi Allah. Terang hari ini, dalam ayat ini Paulus menunjukkan dalam mengikuti teladannya, tindakan kita dalam kasih seharusnya bukan hanya merupakan sesuatu bagi orang lain, tetapi juga merupakan bau-bauan yang harum bagi Allah. Poin doa, berdoa agar Tuhan terus menjaga hati kita tetap memiliki hati yang mau belajar menjadi wakil Allah di bumi, karena kita adalah anak-anak Allah dengan hayat dan sifat Allah. Kita dapat menjadi wakil Allah. Kita dapat menjadi wakil, tetapi wakil di dalam hal kasih.